wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru serta pimpinan yang ini mewakili Pak Perda selaku Wakasek Kesiswaan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini, serta salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW atas curahan rahmatnya masih tersampai kepada kita semua selaku umatnya. Pertama-tama untuk memulai acara ini sosialisasi tentang budaya positif. Budaya positif ini akan dipaparkan oleh saya sendiri dan Bapak Ibrahim Pakaya. Kemudian sebelum untuk memulai sosialisasi ini dibuka dulu oleh Wakasek Kesiswaan, yaitu Bapak Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman Wakasek, yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu Guru, dan juga terutama kepada kedua tokoh yang luar biasa yang menginisiasi kegiatan sosialisasi di hari ini, Bapak Ibrahim Pakaya SPD dan Ibu Nur Fitri Said SPD. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan kuasanya hari ini yang telah kita alami, di mana kita boleh kumpul lagi untuk mendapatkan penguatan terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu Guru yang terkasih, tentu kita mengetahui bersama bahwa iklim budaya positif ini perlu kita bangun dan terus jaga, pelihara dan rawat. Meskipun itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi upaya kita untuk melakukannya itu ada dalam setiap individu. Dan tentu saya selaku Wakasek Kesiswaan yang terkait juga dengan penerapan disiplin positif, itu mengapresiasi kegiatan ini karena tujuannya adalah agar anak-anak kita peserta didik itu benar-benar dalam diri mereka terbangun kesadaran internal, sehingga apapun yang jadi harapan kita semua dapat terwujud dan ada progres setiap individu peserta didik terkait dengan budaya positif ini. Tentu atas nama pimpinan Kepala SMA Negeri 6 Gorontalo Utara, Ibu Rafi Hasan Yusuf, saya selaku Wakasek tentu sekali lagi mengapresiasi kegiatan ini dan memohon tuntunan serta pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas nama pimpinan, saya akan membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 6 Gorontalo Utara. Assalamualaikum. Akan dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibrahim Pakaya MPD. Pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Fitri, Bapak Wakasek yang saya hormati, yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah berkenan untuk hadir dalam kesempatan kali ini. Sebenarnya ini bukan kali pertama, tapi ini sudah kita jalankan terkait dengan disiplin positif. Ini mungkin lebih ke evaluasi sejauh mana ini berjalan, tapi dengan
tidak menutup kemungkinan kita meningkatkan kembali terkait dengan disiplin positif. Perkenankan saya untuk menyampaikan materi ini bukan maksud untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar dan sharing. Baik Bapak Ibu, nah, ini pengantar Bapak Ibu. Untuk ke disiplin positif saya membuat suatu pengantar. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, selanjutnya ya pengantar. Nah Bapak Ibu, saya tidak mau atau tidak menginginkan Bapak Ibu untuk menjawabnya secara langsung. Silakan Bapak Ibu jawab saja di dalam hati Bapak Ibu. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu jawab dalam diri Bapak Ibu. Seberapa penting suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu ini sudah memiliki kompetensi karena Bapak Ibu sudah berada di sini sebagai guru. Jadi tentunya Bapak Ibu punya kelebihan masing-masing untuk dapat menciptakan suasana positif. Yang berikutnya, bagaimana penerapan disiplin di sekolah Bapak Ibu yang di sini di SMA 6? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Silakan Bapak Ibu jawab dalam diri Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bergabung di SMA Negeri 6 Gorontalo Utara ini paling sedikit itu sekitar bulan apa Ibu Peter? Di sini. Ya, Agustus. Berarti sudah mau hampir 1 tahun. Yang artinya pengalamannya terkait dengan penerapan disiplin, apakah sudah efektif dan seperti apa. Apalagi Bapak Ibu guru yang sudah lama di sini tentunya sudah berpengalaman. Yang berikutnya, apa yang Bapak Ibu inginkan di sekolah? Seperti apa suasana yang seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Nah, yang berikutnya terkait dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Berdasarkan kompetensi yang Bapak Ibu miliki, bagaimana Bapak Ibu menciptakan suasana yang Bapak Ibu inginkan tersebut? Bapak Ibu bisa menjawab pada diri Bapak Ibu. Itu pengantar dari saya sebelum saya masuk ke materi. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu ada berpasangan, ya. Jadi perannya misalnya Pak Sunario A, Ibu Asma B. Bisa Bapak Ibu kita sama-sama. Misalkan Pak Sunario A, Ibu Asma B, Pak Unte A, Pak Hendra B, begitu seterusnya. Silakan berpasangan Ibu Fitri dengan Ibu siapa? Oke. Ibu Putri dengan Ibu Sinci. Oke, berpasangan. Oke. Tugas dari guru A ini terkait dengan materi ya Ibu. Nanti setelah kegiatan ini kita akan menyimpulkan tugas dari yang A
Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Misalnya Pak Sunario A. Pak Sunario ini membayangkan ada sesuatu yang ada di dalam genggamannya. Dan ini sangat berharga dan perlu untuk dijaga sekuat tenaga karena sangat penting untuk Pak Sunario. Tugas dari yang guru B, bagaimana cara guru B mempengaruhi guru A sehingga guru A itu membuka itu genggaman tangannya. Bapak Ibu paham? Bisa? Ya, jadi Ibu Asma ini mau bagaimana dia punya cara supaya Pak Sunario ini membuka apa yang ada pada punya genggaman tangannya. Tentunya kita orang punya trik-trik tersendiri. Ya, bagaimana caranya? Oke, saya kasih waktu 1 menit. Apakah berhasil atau tidak membuka apa yang ada di genggam tangannya guru A? Boleh? Silakan. Pak Unte dengan Pak Hendra. Nah, tuju Pak Unte supaya Pak Unte membuka apa yang ada dalam dia punya genggam. Silakan. Ayo, lupa. Oke, silakan saja. Bapak Ibu, tanpa yang saya sebutkan tadi, siapa saja yang mau menjadi guru A, siapa yang menjadi guru B. Kalau guru A dia mempertahankan, kalau guru B dia merayu. Bagaimana sampai ini yang digenggam tangannya bisa terbuka. Tidak ada yang mau terus dia tahu merayu. Oh, tidak tahu merayu. Tergantung kita semua dia membuka. Oke. Gimana? Oke, 30 menit berjalan. Oke. Tergantung bagaimana caranya. Tapi harus terlalu ini. Jadi yang ada di dalam genggaman ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, karena begitu pentingnya sehingga tidak mudah untuk membukanya. Terserah bagaimana cara membukanya. Terserah. Guru B itu punya strategi. Iya bisa. Terserah. Dengan jaminan itu boleh. Boleh, silakan. Intinya guru B itu membuka itu kepala tangannya guru A berbicara bagaimana. Silakan. Dengan jaminan harus bayar. Oke. Oke. Cukup Pak, Bapak Ibu cukup 1 menit. Bapak Ibu sudah bisa memahami apa yang menjadi perintah tadi. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya bertanya. Sebenarnya kontrol itu ada di guru A atau di guru B? Ya. Kenapa guru A? Ya, dia memiliki kemarahannya. Dia bersedia untuk membuka berdasarkan apa Bapak Ibu? Rayuan, apa lagi Bapak Ibu? Paksaan, jaminan, sogokan, penyuapan. Ya. Betul, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu betul. Karena ketika kita menginginkan sesuatu kepada orang lain, kita akan melakukan berbagai macam cara. Nah, ingat Bapak Ibu, kita sepakat kontrol diri itu ada di guru A. Oke, kita kembalikan di aktivitas kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu, kontrol diri itu ada di siapa? Siswa. Betul kan? Berarti kita sebagai guru berarti seperti guru B. Bagaimana cara kita untuk bisa
merayu siswa. Yang tentunya rayuan itu ada konsekuensinya masing-masing. Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa kontrol itu hanya ada pada kalau saya kembalikan tadi antara guru dan siswa, kontrol itu ada sama siswa. Biasanya siswa itu atau guru A itu melakukannya dalam keadaan terpaksa. Karena kenapa? Ancaman, betul. Ancaman. Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya pikir sudah paham sampai di situ ya. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa memposisikan kita sebagai guru B. Kalau guru A itu adalah siswa. Jadi ingat Bapak Ibu sekali lagi, kontrol itu hanya sama guru A, sama siswa. Karena tidak ada, mungkin Bapak Firda juga, tidak ada yang bisa merubah suatu kaum itu kecuali kaum itu sendiri. Begitu juga dengan siswa. Siswa itu walaupun bertubit-tubit dari serangan dari mana, kalau dia tidak merubah, dia tidak berubah. Ya, karena dia apa? Tidak mau terbuka. Kontrolnya ada sama diri dia. Oke. Itu adalah pengantar dari saya sebelum ke materi. Nah, sekarang kita ke materi, Bro. Ini terkait dengan budaya positif. Ini seperti yang saya sampaikan bahwa sebenarnya ini sudah jalan, tinggal kita evaluasi terkait dengan budaya positifnya. Nah, budaya positif ini terkait dengan lingkungan, Bapak Ibu. Bapak Ibu itu memimpikan suasana lingkungan yang seperti apa? Atau Bapak Ibu itu lebih nyaman bekerja di lingkungan yang seperti apa? Yang positif ya, yang nyaman, bersih, tertib, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, konsep terkait dengan budaya positif ini ada beberapa yang akan diberikan terkait dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Ini harus kita perhatikan, kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia, ini yang tadi. Motivasinya apa? Sehingga dia bisa membuka apa yang ada di kepalanya. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga, restitusi. Nah, ini yang akan kita kupas saat ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi yang berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila masih ingat ya? Beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Jadi Bapak Ibu tujuan kita ini. Jadi ini kita buat dalam mata pelajaran kita masing-masing. Bapak Ibu, kalau siswa hadir, terus Bapak Ibu memberikan mata pelajaran, misalnya saya matematika tentang matriks. Ketika siswa itu tidak bisa menangkap apa yang saya sampaikan, bukan berarti pembelajaran saat itu gagal. Ya, tujuan kita adalah ini, pelajar profil pelajar Pancasila, minimal itu. Mau ambil 5-5 ya boleh, salah satu silakan. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang sebenarnya terjadi. Ilusi guru mengontrol murid. Ini ilusi Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang mengontrol ini siapa? Murid. Ya sendiri, bukan guru. Ketika misalnya begini, Putih pergi di sana, sapu kamar itu ini.
Nah, bukan itu maksudnya, kontrol bukan karena guru, tapi karena memang dia mengontrol dia punya diri sendiri. Seperti itu. Yang berikutnya, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua. Contoh, misalkan nah ini pengaruh positif. Ini terkait dengan pemberian penghargaan atau hadiah. Sebenarnya Bapak Ibu, memberikan penghargaan sama saja dengan menghukum seseorang. Padahal ini positif menurut kita, ya. Ketika ada yang lebih unggul kita berikan penghargaan, ada yang lebih unggul kita berikan hadiah. Tanpa kita sadari ini adalah menghukum. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Oke, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Nah, dia sudah lupa akan dia punya potensi dirinya sendiri kalau dia hanya mengejar penghargaan. Yang berikutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyarat hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Tidak efektif. Yang berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Betul tidak Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sepakat bahwa penghargaan ini merusak hubungan? Dan ini bukan terjadi kepada siswa, terjadi kepada kita kalangan guru juga. Misalnya, oh saya tahu dia juara 1. Nah, silakan kembalikan itu. Silakan kembalikan kepada Bapak Ibu. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Betul Bapak Ibu. Banyak orang yang membenci di kelas itu orang-orang pintar. Ya, banyak. Di kelas satu kelas itu ada yang tidak suka dengan orang pintar. Ya, DP Taman mungkin cuma sedikit itu orang pintar itu. Ya, justru lebih banyak yang berpergaulan itu orang-orang yang maksudnya bukan tidak pintar, maksudnya kurang daripada yang lebih pintar itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Yang berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, betul. Penghargaan mematikan kreativitas ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita di kelas itu kita hanya melihat dalam satu sisi. Ketika ada anak dengan kreativitas masing-masing akan mati. Ketika kita hanya menonjolkan salah satu, tanpa kita sadari bahwa oh dia ini lebih jago di sini, lebih jago di sini. Ketika kita hanya menghargai satu atau dua, ini mati, merasa tidak dihargai. Penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa kita cuma juara 2, bukan juara 1? Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Betul. Menghukum mengendalikan seseorang, penghargaan juga sama mengendalikan seseorang. Yang berikutnya, motivasi dari dalam diri akan hilang.
ketika kita memberikan penghargaan. Itu untuk sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu bahwa semua. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bapak Ibu yakin ketika kita menyalahkan anak, mengulang-ulangi dia punya kesalahan, apakah itu akan menguatkan dia punya karakter? Kita mengulang-ulang terus sama dia punya kesalahan, ya itu tidak menguatkan karakter. Nah, berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini, oh hanya ini yang bisa. Seperti apa namanya yang terjadi bukan cuma di sini, di mungkin sekolah lain. Hanya guru-guru tertentu yang bisa memaksa dia. Sebenarnya tidak. Tinggal bagaimana orang punya cara. Bagaimana orang pendekatan dengan orang lain. Mungkin dengan guru ini dia merasa terpaksa. Dengan guru ini walaupun dia lakukan tapi dia tidak terpaksa. Seperti itu. Yang berikutnya ini terkait dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini sudah tadi. Nah ini disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu merupakan apa? Identik dengan apa? Disiplin itu identik dengan aturan, apalagi nah ini ada ininya konsepnya. Disiplin berasal dari kata diskaplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Ya sebenarnya disiplin itu tanggung jawab, Bapak Ibu. Tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, yang perlu kita tanamkan kepada diri siswa adalah motivasi intrinsik. Itu motivasi yang timbul dalam diri, bukan motivasi dari luar. Motivasi dari luar itu seperti yang dilakukan oleh guru B. Itu motivasi dari luar. Atau dia memberikan suatu penghargaan dari apa yang dia raih, itu motivasi eksternal. Kalau motivasi internal yang timbul, oh saya ingin menguasai pelajaran ini, berarti itu mulai timbul dari punya diri. Kalau eksternal, oh Anda mau belajar sebentar malam mau ulangan supaya mau dapat nilai 10, itu eksternal. Nah, lebih baik internal dari eksternal. Karena ketika kita mau mendapatkan nilai, kita mungkin bukan cuma saya juga pernah. Karena pengen dapat nilai sekian, saya melakukan berbagai macam cara. Nyontek sama teman, bertanya sama teman, atau membuat catatan pada saat ulangan. Nilai-nilai kebajikan. Nah, ini tujuan-tujuan yang nantinya kita akan capai dalam penerapan budaya positif, disiplin positif. Nilai-nilai kebajikannya itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada juga dari PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Nah ini adalah nilai-nilai yang nantinya kita akan timbulkan pada saat kita membudayakan positif, disiplin positif.
Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan kontrol. Kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu punya kebutuhan dasar manusia, kan? Yang dimiliki oleh masing-masing punya. Bertahan hidup. Ada yang tidak punya ini bertahan hidup? Semua ada ya? Oke. Kasih sayang dan rasa diterima. Pasti semua miliki ini. Ingin dikasih sayangi dan rasa diterima. Penguasaan. Ya. Kebebasan. Dan kesenangan. Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif, jangan lupa kita harus menguasai kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mengintimidasi seseorang atau kita menerapkan kedisiplinan kepada siswa, kita harus perhatikan ini. Karena ini ada dalam diri kita dan juga ada dalam diri siswa. Nah, ini 3 motivasi manusia. Dan mungkin saya sadar ini juga ada dalam diri saya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya begini, saya mau datang terlambat supaya saya tidak mau dihukum. Nah, itu dari motivasi eksternal. Nah, yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi-motivasi yang timbul dari eksternal atau ekstrinsik. Yang berikutnya ada motivasi intrinsik atau internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, seharusnya yang kita harus timbulkan ini adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dalam diri pribadi. Nah, ini yang selalu kita diskusikan terkait dengan hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman sifatnya tidak terencana tiba-tiba. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Ketika Bapak Ibu ketemu dengan siswa yang melanggar, pasti Bapak Ibu tidak ada rencana apa yang kita mau bikin pada dia. Tidak, timbul pada saat itu. Dapat lihat tanah kotor, kubur. Nah, jadi yang dinamakan dengan hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Yang berikutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Iya, karena tiba-tiba bersifat satu arah, betul. Hukuman itu bersifat satu arah. Nah, hukuman itu berupa fisik dan psikis. Jadi psikis itu berkaitan dengan perkataan yang membuat orang tersebut. Psikis. Kalau fisik ya kita tahu sama ya. Konsekuensi. Nah, sekarang Bapak Ibu ketika menggunakan sepeda bermotor harus menggunakan helm. Itu kenapa? Melindungi kepala ketika terjadi kecelakaan. Nah, kalau Bapak Ibu berpikir seperti itu, berarti Bapak Ibu sudah ada motivasi internal dalam diri. Biasanya kan, oh mau pakai helm, ada polisi di sana. Nah, itu motivasi eksternal. Ya, motivasi-motivasi seperti itu yang harus kita timbulkan. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Memang konsekuensi itu sesuai dengan aturan. Ya, misalnya begini. Ketika ada siswa yang terlambat masuk, konsekuensinya apa?
dia tidak akan menerima pembelajaran secara penuh. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita tidak mengizinkan masuk? Kalau tidak mengizinkan masuk, apakah dia hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensinya jadi seperti apa? Ketika siswa terlambat. Tidak mengikuti jam pelajaran. Iya, misalnya ada siswa yang terlambat. Apa yang kita akan lakukan? Iya betul, ketinggalan pelajaran, konsekuensinya ke dia apa? Iya betul. Jadi ketika ada siswa yang terlambat, jangan kita kasih masuk saja. Baru ada mungkin ada beberapa yang ketinggalan, suruh duduk di situ dia, kasih selesai dia. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Kenapa? Karena ketinggalan pelajaran. Kalau orang tidak kasih masuk, itu lain lagi. Tidak ada sangkut pautnya dengan keterlambatan. Jadi duduk sini saja, kasih selesaiin. Oh, kau tidak boleh istirahat. Kenapa? Karena kau ketinggalan pelajaran. Ibu tadi di panggung tadi coba mengajar ini. Silakan kau selesaikan ini. Kalau sudah, kasih kabar di panggung. Itu lebih nyaman buat dia. Murid apakah dibuat nyaman dengan itu atau tidak? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Betul, karena orang lain so istirahat, dia tidak istirahat. Tapi itu bagus. Konsekuensi. Daripada kita harus dia membuat dia tidak nyaman, tidak boleh masuk, itu sama-sama tidak nyaman. Tapi lebih kita ke konsekuensi daripada hukuman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya betul. Ketika kita siswanya terlambat, ketika kita suruh menyelesaikan materi yang ketinggalan, ya secara tidak langsung kita memonitor murid tersebut. Ketimbang kita suruh keluar tidak masuk, apakah kita bisa mengontrol? Tidak. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang sebenarnya yang kita lakukan Pak Perda. Ada perbincangan muncul bahwa bagaimana dengan siswa yang bermasalah. Nah, kita perlu praktekkan yang restitusi. Ya, restitusi seperti apa nanti sebentar akan dijelaskan oleh Ibu Fitri, bagaimana cara penanganan siswa yang bermasalah. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi solusi ini dengan restitusi, yang akan mencarikan solusi ini bukan guru, tapi dia sendiri yang akan mendapatkan solusi seperti apa ketika dia merasa bersalah. Nah, dari saya sampai situ, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Fitri terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Bapak Ibrahim Pakaya tentang budaya positif, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini sudah terlihat di layar, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, mana yang masuk dalam diri Bapak Ibu guru? Sudah di posisi mana yang dilakukan Bapak Ibu guru? Kira-kira masih penghukuman atau pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman, pemantau, atau sudah di bagian manajer? Jadi yang mengetahui posisi kontrol Bapak Ibu guru adalah diri sendiri. Kira-kira posisi mana yang sudah masuk dalam diri Bapak Ibu guru? Jadi kebanyakan mungkin di sini masih masuk di penghukum. Jadi penghukum di sini masuk di posisi kontrol yang negatif.
posisi penghukum. Sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Ibrahim, penghukum itu seperti apa. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kira-kira Bapak Ibu guru tahu bagaimana cara pembuat rasa bersalah? Biasa perempuan yang paling tahu itu. Oh, langsung aja yang salah. yang berilmu. Yang berilmu. Iya. Pembuat rasa bersalah juga masih masuk dalam kategori posisi kontrol yang negatif. Contohnya, kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah menjelaskan panjang lebar ya, kamu cuma bicara bermain. Walaupun posisinya sini masih lembut atau masih masuk kekerasannya, tapi ini masih perilaku kontrol yang negatif. Kemudian ada di sini juga posisi kontrol sebagai teman. Nah, untuk posisi kontrol sebagai teman dengan pemantau ini tidak masuk pada perilaku kontrol positif. Tapi untuk teman pasti harus ada batasan untuk guru dan siswa agar siswa tidak terlalu kereman sama guru atau terlalu dekat juga itu tidak terlalu bagus. Kemudian ada pemantau. Mungkin sebagian besar di negatif, bagian kecil di positif. Kalau untuk posisi kontrol diri untuk manajer, nah di sini posisi yang sudah paling tinggi bisa mengontrol diri sendiri. Mungkin dia bisa emosi, mungkin pada saat itu langsung bisa memberikan hukuman, tapi bisa menahan dirinya. Untuk posisi kontrol manajer paling bagus itu diundang atau bicara tatap muka dengan siswa. Nah di sini ada contoh atau tabel tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Nah di sini ada contoh juga untuk posisi kontrol. Menghardik, menunjuk-nunjuk, atau menyakiti kemudian menyindir. Mungkin tidak kita sadari karena mungkin terlalu emosi sama siswa, sempat menunjuk-nunjuk atau mungkin menyindir, walaupun sindiran itu halus, tapi itu mungkin membekas pada hati murid. Itu masih masuk pada perilaku yang negatif. Contoh perkataan di sini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kan sudah ada tekanan, saya akan. Ini akan dihukum. Kemudian ada membuat rasa bersalah seperti yang saya contohkan tadi. Berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, para masuk pada membuat rasa bersalah. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-murid. Lakukan ini untuk bapak dan ibu kan. Misalkan ada siswa yang ingin diutus misalkan lomba, tapi tidak mau. Mungkin karena mungkin dekat, posisi kontrolnya diambil sebagai teman. Coba kamu ikut dulu, demi ibu, kan? Itu sudah masuk pada posisi teman. Tapi itu saya ingin, jadi masuk lagi mungkin masuk lagi ke posisi ke memberi membuat rasa bersalah. Mungkin tarik ulur untuk posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini bisa menghitung atau mengukur apa peraturannya, apa konsekuensi dan sanksinya. Saya lanjut materinya. Tadi sudah sampai di posisi pemantau. Di sini untuk biasa kata guru atau guru berkata, apa peraturannya? Apa konsekuensi dan sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Dan apa yang terjadi sekarang? Ini sebenarnya pada pertanyaan-pertanyaan ini masuk pada posisi
pemantau. Nah, yang paling tinggi di sini adalah posisi kontrol untuk mengontrol diri, yaitu sebagai manajer. Jadi manajer sini bukan nanti harus pimpinan yang memiliki posisi kontrol yang manajer, tapi harus ada dalam setiap diri Bapak Ibu guru. Harus bisa mengontrol diri sendiri. Untuk contoh di sini mengajukan pertanyaan. Jadi biasanya untuk posisi manajer ini tidak dimarahi secara terang-terangan, dipanggil dulu secara tatap muka, bicara empat mata, kemudian diberikan pertanyaan. Nah, di sini contohnya apa yang kita yakini. Biasanya posisi manajer ini menanyakan tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru sudah ada yang melakukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sangat penting, bukan hanya untuk keyakinan kelas pada guru wali kelas, tapi setiap guru mata pelajaran harus memiliki keyakinan kelas untuk mata pelajarannya. Mungkin pada saat mata pelajaran itu ada siswa yang membuat kesalahan, jadi posisi yang pertama itu kita arahkan ke keyakinan kelas, apakah dia melanggar keyakinan kelas. Kemudian kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Setelah dia sadar akan kesalahannya, ditanyakan kembali apakah ingin merubah perilakunya. Di sini seperti yang tadi saya bilang, untuk posisi manajer ini paling penting adalah membuat guru keyakinan kelas, agar siswa sudah tahu mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Jadi untuk keyakinan kelas ini bukan cuma di kelas juga sebenarnya, harus ada keyakinan sekolah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu mungkin dia kata lain dari peraturan, itu keyakinan sekolah. Kalau peraturan kan biasanya dia mengacu langsung kepada hukuman. Kalau melanggar pasti ada hukuman atau konsekuensi. Jadi sebenarnya sekolah juga harus buat keyakinan sekolah. Selain ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Nah, mengapa bukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Seperti yang saya bilang tadi, peraturan biasanya langsung mengarah ke hukuman, atau ada kata-kata jangan membuang sampah sembarangan. Sebenarnya itu peraturan, bukan masuk ke keyakinan. Keyakinan kelas atau peraturan kelas memuat kata-kata yang positif. Diusahakan dalam keyakinan kelas atau peraturan atau keyakinan sekolah tidak ada kata-kata yang negatif, tidak ada yang jangan terlambat. Jadi usahakan diganti datang tepat waktu pada saat pembelajaran. Dihilangkan kata-kata negatif. Jangan itu tidak bisa. Sama dengan dilarang. Ya. Jadi kata-kata yang negatif itu usahakan dihindari, diganti dengan kata-kata yang positif. Nah, di sini untuk pembentukan keyakinan kelas, ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Ada? Kira-kira tahapan pertama untuk membuat keyakinan kelas itu apa? Kumpul dengan perwakilan. Selain itu, bahas bersama apa yang disepakati. Jadi yang pertama itu sebelum membahas bersama apa yang disepakati, siswa-siswa dilibatkan untuk memberikan ide-ide atau
apa yang diinginkan atau apa yang supaya kelas ini tercipta suasana yang menyenangkan, yang kondusif untuk belajar. Kira-kira apa keinginan dari murid? Jadi alih-alih dari aturan, tapi ciptakan apa yang diinginkan. Misalkan ingin suasana kelas yang bersih. Jadi kan di situ sebenarnya kalau di peraturan jangan membuang sampah di kelas. Diubah menjadi kata-kata yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempat. Manusia juga membersihkan kelas. Ya, dikeluarkan kata-kata negatifnya. Jadi sebelum kita membuat peraturan menyepakati keyakinan kelas, meminta dulu pendapat dari siswa-siswa. Apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan bersama untuk suasana kelas yang menyenangkan. Karena sesuai pembelajaran yang berdiferensiasi, berarti pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi apa yang diinginkan siswa kita harus mengikuti. Sebenarnya seperti seperti tadi posisi yang diterangkan oleh Pak Baik, posisi A dengan posisi B. Ya sebenarnya berat, tapi ini memang sudah seharusnya kita sebagai guru lakukan. Ya dari kata-kata mungkin ada kata-kata yang negatif dari pernyataan-pernyataan diubah menjadi kata-kata positif. Kemudian disepakati. Kemudian paling bagus itu ditempel di kelas dengan ada mungkin tanda tangan setiap anggota kelas bahwa ini sudah disepakat, ditandatangani atau misalkan dicap dengan jempol dengan apa? Dengan tinta kasih tahu di tangan atau misalkan cat warna atau apa dari jempol. Kalau ini sudah disepakati bersama. Nah ini materi yang paling menarik ini adalah segitiga restitusi. Karena posisi yang harus kita lakukan ini sebenarnya adalah atau posisi kontrol yang harus kita miliki adalah segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi by Dian Gosen. Jadi by Dian Gosen dia yang mencetuskan untuk segitiga restitusi. Tujuan dasar dari segitiga restitusi ini untuk mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang yang sukses. Dari segitiga restitusi ini akan dibuat sebuah proses dialog yang menjalankan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini pertama, yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi untuk kalau ada siswa yang membuat kesalahan, jadi bagaimana caranya kita membuat ini sebagai proses pembelajaran sebenarnya untuk kedepannya. Nah di sini ada beberapa contoh untuk bagaimana menstabilkan identitas. Jadi mungkin sebentar kalau masih ada waktu akan ditampilkan salah satu kasus. Kira-kira ini masuk di restitusi apa? Masuk di restitusi 3 restitusi atau tidak? Posisi kontrolnya seperti apa? Di sini saya jelaskan dulu untuk menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna, pasti pernah berbuat kesalahan. Iya, pernah melakukan. Tapi jangan diulang-ulang terus. Nah, ini lagi akan dibahas di restitusi. Apa kita baju? Jadi yang pertama itu siswa harus menyadari dulu apa kesalahan yang telah diperbuat. Dengan pasti menekankan semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bisa juga langsung mengarah ke diri kita sendiri. Ibu juga pernah berbuat salah. Tapi ibu juga pernah berbuat salah seperti ini. Misalkan dia terlambat. Setelah dia menyadari, ibu juga pernah terlambat di sekolah kemana. Iya, aku bilang aku ini bodoh sekali waktu SMA. Ya, sempurna. Aku bilang
Aku ada bilang. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Oke, boleh. Harus diselesaikan. Tidak, itu Elis masuk di bolos, Pak. Itu jawaban guru yang tersakiti. Biarlah kami yang tersakiti. Semuanya yang bikin shopping. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Jadi bisa dijelaskan ke siswa dari kesalahan yang telah diperbuat dia menyadarinya. Kemudian bisa langsung dicontohkan kita juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan ini. Mohon maaf, konsumsi berat sudah bisa dijemput nanti sore. Sholat Masih lanjut kepada materi diskusi berikutnya itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sayang. Di sini ada contoh. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kan pasti menanyakan dulu kenapa dia terlambat. Iya, Jadi ada sesuatu yang jalan atau cobaan lama badola. Kemudian ada kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Mungkin dia ada masalah dengan temannya, kemudian dia emosinya membudak-budak. Ya pada pertamanya cantik hati. Ya, Pak? Mungkin dia ada pendapatnya yang harus didengar. Udah nanti bos. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Harus berubah sikap seperti apa? Yang terakhir di sini menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari 3 tahapan ini, yang terakhir ditekankan lagi pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau mengingatkan kembali tentang keyakinan yang telah disampaikan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Bayu, bagaimana itu motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Dengan pertanyaan apa keyakinan kelas kita, mungkin menunjuk kembali, mengingatkan kembali apa keyakinan kelasnya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Apa kamu jadi orang seperti? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kita tinggal dikembangkan lagi pada siswa. Dari paparan Pak Baim dengan saya, di sini kita masuk kepada penutup untuk disiplin. Untuk sebelum kita masuk ke sesi penutup, saya serahkan kembali kepada Bapak Ibrahim. Oke, terima kasih Bu Fitri. Ini terkait dengan segitiga restitusi ini bisa kita terapkan ketika kita menangani siswa yang bermasalah. Ini seperti yang disampaikan Ibu Fitri, tahapan pertama kita harus menstabilkan dia punya identitas. Jangan dulu marah-marah. Stabilkan dulu punya identitas dengan contoh pertanyaan. Buat salah itu wajar, dia ada manusia sempurna. Ketika kita ngomong begitu sama dia akan mulai terbuka dengan kita. Yang pertama itu, misalnya kita berhadapan dengan siswa yang terlambat, semua pasti pernah terlambat, aku juga pernah. Itu menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu terlambat.
Oh Pak Guru, saya masih ada bantal sampai mama di pasar. Kamu patut bangga pada dirimu. Sebenarnya ada bantal pati mama itu perbuatan yang baik, membantu, buat dia merasa nyaman. Tahapan kedua. Tahapan ketiga, kita mulai ke sebenarnya antara keyakinan dengan peraturan ini sebenarnya sama. Bedanya itu hanya pada kalimat, seperti pada menggunakan helm. Gunakan helm ketika berkendara sepeda motor. Itu aturan atau keyakinan? Aturan. Keyakinannya gimana? Gunakan selama menyelamatkan kita. Iya, itu keyakinan. Lebih penting mana? Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Kalau jangan gunakan helm ketika berkendara sepeda motor, itu peraturan, tidak spesifik. Kalau kita ke keyakinan bahwa ketika kita yakin bahwa ketika kita menggunakan helm ini akan membantu kita pada saat berkendara, maka itu lebih bagus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika menangani anak-anak bermasalah, yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Jangan langsung marah-marah. Baru yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah. Berikut menanya ketiga, baru kita fokus pada punya permasalahan. Dan kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Yang tentunya keyakinan kelas itu berkaitan dengan apa yang dia lakukan. Terus sesepakati bahwa ketika mau datang terlambat, kan tidak mau dapat mengikuti pembelajaran sepenuhnya. Kita timbulkan itu. Oh iya, ketika siswa mengatakan bahwa iya Pak Guru, saya sadar, saya menerima apa yang akan diberikan kepada saya. Nah itu harus kita acungi jempol karena dia sudah merasa punya tanggung jawab. Disiplin itu sebenarnya tanggung jawab. Ketika siswa sudah ada rasa tanggung jawabnya, berarti berhasil disiplin. Jadi titiknya itu di tanggung jawab. Bapak Ibu, sebelum kita mau kami mengakhiri, saya ada suatu kisah. Ini suatu kisah nyata. Seorang guru killer, mengajar di suatu kelas. Ada satu siswa yang setiap guru tersebut mengajar terlambat. Pada hari pertama dia tegur, terlambat. Besok jangan terlambat, ya Pak. Berikutnya terlambat lagi. Oh, tali ini coba-coba sama saya, suka saya ingat, dia hukum. Dia suruh berdiri di depan, angkat kaki satu. Besoknya lagi terlambat. Oh, lebih geram ini guru, ya. Seakan-akan anak ini pandang enteng. Karena sudah dikasih ingat, tetap terlambat. Dia jumur pada suatu hari. Hari berikutnya masih terlambat. Dia bentak-bentak habis di depan kelas. Kau ini sudah diingatkan ulang-ulang, sudah diberikan hukuman. Apa yang kau mau? Dia sudah bentak, dia cuma diam. Dia suruh, dia cemburu dan sebagainya. DP besok anak ini tidak hadir. Oh, tambah sinis lagi nih guru. Sebelumnya guru ini tidak tahu bahwa anak ini tidak akan hadir karena dia tunggu. Oh, mungkin dia kasih lihat jago mau terlambat di akhir waktu. Akhirnya apa? Sampai dengan berakhirnya pelajaran guru tersebut tidak hadir. DP besoknya anak ini hadir di awal waktu. Besoknya anak ini hadir di awal waktu. Terus gurunya berkata, "Saudara mimpi apa? Saudara makan apa? Tumben kemarin tidak masuk, kenapa?" Baru anak itu menjawab, "Pak Guru, sebelumnya saya minta maaf.
Insya Allah mulai hari ini dan seterusnya saya tidak akan terlambat lagi. Mohon doanya Pak Guru. Oh iya, yang penting betul-betul Pak Guru. Kemarin itu saya menyampaikan ACP alasan kenapa terlambat, berarti Pak Guru so marah-marah terus. Jadi saya so takut. Pak Guru, sebelum saya pergi di sekolah itu saya harus mengurus saya punya adik-adik. Setelah saya mengurus saya punya adik-adik, saya harus mengurus saya punya orang tua yang sakit. Saya harus mandikan dia, pastikan dia sudah habis makan, baru saya mau tinggal saya pergi sekolah. Itu yang saya lakukan, kenapa saya terlambat. Saya mau bilang Pak Guru, Pak Guru terlanjur marah-marah sama saya sudah ditakut. Makanya saya terima apa yang Pak Guru ada bikin sama saya. Pak Guru, kemarin saya tidak sekolah, kenapa Pak Guru? Karena saya orang tua barusan meninggal kemarin. Jadi saya berjanji hari ini dan seterusnya saya tidak akan terlambat karena setidaknya saya orang tua yang saya jaga urus-urus so meninggal. Nah ini pernah terjadi kepada kita Bapak Ibu. Terkadang kita menghakimi anak itu tanpa kita tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jangan sampai seperti itu akan menimbulkan penyesalan yang sangat mendalam ketika terjadi kepada kita. Biarkan anak itu menceritakan apa yang terjadi. Mau dia mau bakaran, mau dia mau seperti apa, terima dulu. Kita sebagai guru pasti tahu ini perkataan yang dibuat-buat atau Ayo memilih apa yang kau suka. Untuk pertemuan hari ini adalah kita sama-sama membuat keyakinan keras atau kesepakatan keras. Untuk keyakinan keras dengan kesepakatan keras ini didasarkan dengan peraturan. Jadi tidak beraturan dengan keyakinan keras. Ya. Kalau peraturan dilanggar berarti ada sanksi. Kalau keyakinan kelas berarti ini harus sama-sama kita yakini bahwa ini adalah salah satu keyakinan kita kalau tidak bisa dilanggar. Memang sudah disepakati bersama. Dan juga keyakinan kelas ini pasti akan ada minta pendapat dari semua anggota yang ada di dalam kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas ini bukan cuma ibu yang buat, tapi ini dibuat secara bersama. Jadi untuk membuat kesepakatan kelas, saya bagikan sticky note. Semua boleh menulis lebih dari satu kesepakatan. Contoh poin. Contohnya misalkan datang tepat waktu di dalam kelas sebelum guru masuk di dalam kelas. Jadi saya bagikan sticky note-nya. Boleh minta tolong bagi ke belakang. Bagi ke belakang. Bagi ke belakang. Boleh Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak
Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Oke, setelah menuliskan pendapat masing-masing untuk daftar keyakinan kelas, dan sekarang tinggal kita klasifikasikan. Kemungkinan ada pendapat yang sama dari setiap atau ada 2 orang siswa. Jadi kita akan selidiki mana yang sama. Jadi untuk membaca pendapat kalian, saya akan minta partisipasi dari kalian minimal 3 orang. Jadi saya minta tolong untuk yang pertama Indra membaca kira-kira 3 sigenot atau 4 dari sini kita sampai 4 di atas. Petugas harus datang lebih awal, membersihkan kelas sebelum pelajaran akan dimulai, agar kita nyaman belajar jika kelas sudah bersih. Saling peduli, menghargai, dan membantu sesama teman. Petugas kebersihan harus datang lebih awal, Jadi kita perlu tulis lagi kata pertama. hargai orang yang belajar dengan tidak membuat keributan. Dilarang ribut ketika jam pelajaran berlangsung. Sampai di sini ya. Kelas harus bersih sebelum jam pelajaran dimulai. Sama yang pertama. Terima kasih untuk Indra. Oke, yang berikutnya saya minta partisipasi dari Abel. Yang berada di paragraf yang kedua. Berikan dasar menjaga
ke kantin saat haus atau lapar, langsung dikeluarin dari sini. Orang tetap menjaga kebersihan kelas, menjaga keamanan kelas, menjaga disiplin. Dilanjutkan oleh siapa ya? Siapa yang mau? Siapa Nanda? Nanda? Jelas dulu nih. Menjaga kebersihan kelas. Saling menolong, menolong keadaan, menolong, menghormati. Kira-kira sopan santun, tegas, sopan santun. Kepada tiket. Berarti kira-kira bagaimana dijelaskan? Petugas melaksanakan semua tugas yang terjadwal dalam harian, melaksanakan tugas semua anggota tugas harian harus datang sebelum dari awal dan menjaga kebersihan dari sebelum pembelajaran sebelum sampai selesai pembelajaran. Jadi kalau dari sebelum sampai sesudah, kalau pada saat masih jam-jam seperti sekarang, berarti masih wewenangnya petugas PKK hari itu. Bukan nanti berdaftar yang satu selatan, petugasnya tidak. Jadi sebenarnya petugas PKK hari itu dia bertanggung